Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, yang dapat kami selami. Kami datang mengucap syukur Tuhan, membawa pujian kami. Terima kasih. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, tak menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkat ku jadi milik-Mu. Sembah Kau, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Tak ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Tak ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, tak menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkat ku jadi milik-Mu. Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Tak ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus ku sembah, Yesus ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Tak ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Tak ku alami kasih-Mu, amin, yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau,
segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkat jantung milikku. Yesus, ku cinta Kau, Yesus. Ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Tak ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidup. Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Laku alami kuasa-Mu, kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, ku cinta Kau. Amin. Yang terindah dalam jiwaku. Aku alami. Amin. Hidupku, Yesus, ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Tak ku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi saudara katakan, Yesus, ku cinta Yesus. Ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Tak ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Yesus. Ku sembah Kau yang termulia dalam laku alami kuasa-Mu, kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Oh, Yesus, Yesus, ku cinta Kau. Untuk pekerjaan Tuhan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Godwin Kaul. Laku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Yesus. Ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Benar, Engkau yang terindah di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang termulia, yang kami sembah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, terima kasih Engkau sudah mengerjakan begitu banyak hal-hal baik dalam pribadi kami. Hal-hal baik di dalam nikah rumah tangga kami. Hal-hal baik dalam usaha pekerjaan. Bahkan sampai tahun 2026 ini, Tuhan. Itu sebabnya kami mengagungkan, memuliakan Tuhan saja yang selalu ada di dalam kehidupan kami.
kami, yang selalu ada ketika kami perlukan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, kami sungguh-sungguh membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu. Itu sebabnya nyatakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya Roh Kudus saja yang menolong setiap kehidupan kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, apapun juga itu, mau mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan mau mencuri benih firman dalam setiap kehidupan kami. Semua pekerjaan-pekerjaan kuasa-kuasa dan roh-roh itu, bersatu hati kami usir, kami hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan. Roh Kudus mengurapi firman-Mu, Roh Kudus mengurapi kami semua, dan kami serahkan pemberitaan firman ke dalam kuasa-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Saya bersama istri menyampaikan selamat tahun baru ya buat sidang jemaat Philadelphia di tempat ini. Ya, selamat kita beribadah, menikmati kasih karunia Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, terlebih lewat firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul Cara Pasti Mencapai Tujuan 2026. Haleluya. Kita masih dalam suasana tahun baru ya, di bulan pertama, masih ada di bulan Januari ya, tanggal 18 2026 ini. Haleluya. Mari kita semua pasti sudah memiliki tujuan-tujuan untuk tahun 2026 ini ya. Bahkan kalau saya sendiri ya, biasanya kalau memasuki suatu tahun yang baru, saya secara pribadi memiliki resolusi di dalam kehidupan saya. Apa yang mesti saya capai, mesti saya kerjakan untuk tahun ini. Ya, saya harap saudara juga membiasakan diri dengan rencana-rencana, dengan target-target, dengan resolusi. Ya, jangan saudara menjalani tahun demi tahun begitu-begitu saja. Ya, dari dulu, tahun lalu, 2 tahun lalu, ya beginilah hidup hambar, tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Ya, kalau datang suatu kebaikan pun itu datang karena tidak direncanakan, tidak disengaja, datang secara kebetulan dan dinikmati saja. Ya, tapi begitu datang persoalan, begitu datang tantangan, baru menyadari, oh iya, karena saya tidak punya perencanaan yang baik. Ya, itu sebabnya mari ya, apapun rencana-rencana tujuan kita, ya kita harus tahu untuk mencapai itu. Terlebih tujuan dan sasaran rohani kita semua di tahun 2026. Jangan sampai kita ikut Tuhan, ya tahun demi tahun begitu-begitu juga. Ya, rohaninya tidak maju-maju, imannya tidak maju-maju, selalu kalah, selalu tenggelam. Seperti Petrus ketika berjalan di atas air. Waktu jalan pertama begitu bersemangat, Tuhan jika itu Engkau, ya biar aku boleh datang berjalan di atas air bersama Engkau. Tuhan bilang datanglah. Oh begitu bersemangat si Petrus. Tapi begitu dirasa tiupan angin, nah ada tantangan, ada godaan, ya ada persoalan, ada pergumulan. Petrus mulai bimbang dan dia tenggelam. Ya, kita harus maju dalam iman, maju dalam ibadah, maju dalam pelayanan. Ya, dunia ini makin maju loh. Saudara pasti semua bisa menyaksikan, bisa melihat. Dunia makin maju. Ya, teknologi makin maju, bahkan kejahatan pun makin maju. Ya, makanya polisi makin hari makin lama harus makin canggih karena kejahatan makin canggih. Ya, dengan berbagai modus yang dulu-dulu tidak terpikir. Ya, makin maju. Kalau semua makin maju artinya apa? Artinya kedatangan Tuhan semakin dekat. Ya,
Waktu makin berjalan, Alkitab katakan, jika waktu ini tidak dipercepat, wah coba, waktu ini memang dipercepat, makin maju. Kalau saudara tidak mempersiapkan diri untuk semakin maju, bisa ketinggalan. Bisa ketinggalan. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Mari kita akan membaca nats pembacaan Alkitab kita di dalam suratan Filipi. Suratan Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 dan 14. Ya, nanti minta tolong ya dibacakan. Filipi 3 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, Rasul Paulus katakan dia tidak merasa sudah menerima, sudah menangkap, sudah memiliki, sudah mencapai. Ya, tujuannya belum tercapai, belum dinikmati, belum ditangkap, belum dimiliki. Terus, tetapi ini yang kulakukan. apa itu? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari pada tujuan. Nah, berlari kepada tujuan, karena tujuannya belum dipegang, tujuannya belum ditangkap. Ya, terus Untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. nah, ini tujuan, sasaran, ya, cita-cita, visi, ya, apapun itu. Rasul Paulus katakan, ya, untuk memperoleh tujuannya itu hadiah, ya, maka dia tidak berdiam diri. Ini yang kulakukan. Nah, kalau saudara ingin lebih maju, jangan tidak melakukan apa-apa. Ya, saudara tidak melakukan apa-apa, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Ya, ini, ya, untuk memperoleh hadiah kepada satu tujuan, kepada satu tujuan, kepada satu sasaran. Ya, terlebih tujuan dan sasaran yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ya, bebas. Ya, Tuhan sudah memberikan keselamatan, Tuhan berikan sasaran. Ya. Tapi Tuhan berikan kehendak bebas. Engkau mau mengejar, engkau mau melakukan kehendak Tuhan atau tidak, terserah kita. Dengan penuh kesadaran. Jadi kalau gagal, jangan kita salahkan orang lain. Oh, kita gagal karena kita yang tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak selamat, jangan menyalahkan orang lain. Siapa yang mau disalahkan? Karena kita tidak berjuang untuk selamat. Ya, coba. Kalau hidup kita tidak berubah, jangan salahkan orang lain. Karena kita yang tidak mau berubah. Mau salahkan siapa? Tahun demi tahun tidak berubah. Ya karena kita tidak mau berubah. Kita tidak membawa hidup kita kepada Tuhan dengan kesungguhan. Nah, ayat yang ke-13, ya, tadi Rasul Paulus katakan dia tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Rasul Paulus menyadari dia belum menangkap, dia belum memperoleh, belum mencapai tujuan itu. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Apa yang harus dilakukan supaya tujuan itu menjadi suatu kepastian, supaya sasaran itu bisa kita peroleh? Ya, di sini disebutkan ayat 13 bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Nah, ini yang Rasul Paulus lakukan. Apa itu? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Ini yang pertama. Untuk mencapai tujuan, ya, untuk mencapai tujuan, untuk memperoleh hadiah, Rasul Paulus katakan yang dia lakukan adalah melupakan apa yang di belakang. Apa artinya melupakan apa yang di belakang? Ya, harus move on, kan gitu. Nah, kalau orang tenggelam dalam masalah, ya, tidak pernah bisa move on dengan persoalan. Nak maju-maju. Nah, maju-maju. Lupakan apa yang di belakang. Bahkan sekalipun itu kegagalan, lupakan itu kegagalan. Engkau masih punya masa depan yang baik. Ya. Lupakan apa yang di belakang. Ini.
Tapi melupakan apa yang di belakang itu juga artinya kita harus bangkit, meninggalkan masa lalu. Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan hidup lama kita. Tinggalkan dosa-dosa kita. Ya. Kita ini manusia terlahir sudah dengan gen, dengan sifat tabiat dosa. Tinggalkan hidup dosa, hidup lama. Tinggalkan ketidaktaatan. Ya, manusia sejak dilahirkan, ya, tidak usah diajar, tidak taat. Dengan sendirinya tidak taat. Karena Adam dan Hawa memang dari awal sudah tidak taat. Ya, coba tinggalkan ketidaktaatan, tinggalkan hidup duniawi. Nah, ini harus kita tinggalkan, lupakan masa lalu. Jangan kita sudah ikut Tuhan, tapi masih juga bawa hidup lama. Ya, dari dulu katanya ikut Tuhan, tapi ngomongnya masih tetap saja bohong. Nah, coba hidup lama dibawa-bawa terus. Ya, ini untuk maju kepada tujuan kita harus melupakan apa yang di belakang. Kalau masih terikat dengan hal-hal di belakang, tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Bagaimana kita 2026 mau maju kalau masih terikat dengan hal-hal masa lalu, hal-hal yang dosa? Ya. Nah, ini Yesus mengantarkan suatu perumpamaan. Seorang anak atau dua orang anak, ya. Tapi yang satu datang kepada bapaknya. Bapak, berikan aku harta, katanya. Kan gitu. Berikan aku harta. Bapaknya berikan harta. Tapi apa yang dilakukan sama anak ini? Foya-foya. Ya, atau coba kita baca Injil Lukas 15. Lukas 15. Ayat 12 mulai. Lukas 15 ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ya, 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Ya, dia tinggalkan rumah bapak, pergi ke negeri yang jauh. Ya, terus Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup hidup berfoya-foya. berfoya-foya. 14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Terus Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. ya, Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Dia Katanya, sadar. Terus "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit Aku bangkit, maju terus. dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Nah, ini anak yang hilang atau anak yang hidupnya berfoya-foya setelah mendapat harta. Ya. Untuk maju kembali apa yang dia harus lakukan? Dia harus sadar. Dia ingat rumah bapak. Itu kan? Ini. Dia harus kembali. Ya. Ini. Tinggalkan masa lalu. Tinggalkan kehidupan yang dia kerja di kandang babi. Ini kalau mau maju, mau hidup baik. Ya. Ini. Tinggalkan perbuatan-perbuatan bodoh. Tadinya dia meninggalkan rumah bapak. Wah, ini perbuatan bodoh. Meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Ya, ini meninggalkan rumah bapak. Perbuatan bodoh. Coba kalau ada anak ya yang seperti ini modelnya. Apa bukan satu kebodohan? Ya. Harus tinggalkan itu. Ya, tinggalkan hidup yang berontak. Yang melawan ya, anak-anak muda melawan orang tua ya, 2026 melawan, 2025 melawan, 2026 jangan lagi ada melawan, memberontak, tidak taat ya, tidak bisa
ya. Engkau akan hidup menderita seperti anak ini, ya. Kemudian apa? Ya. Dia hidup berfoya-foya. Nah, hidup berfoya-foya. Ya, jangan hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya ini apa? Ya. Hidup yang bermalas-malasan dan hidup boros, ya, seperti anak ini. Dia habiskan semua hartanya. 2026, ya. Kalau 2025 kalau masih boros-boros, berfoya-foya, ya. Coba, hanya menyebabkan penderitaan. Ya, waktu Natal Desember saya sampaikan kepada jemaat di Bitung, ya, jangan hidup berfoya-foya. Ya, mempersiapkan Natal dengan pesta-pesta pora yang hidup berfoya-foya. Berapa banyak yang dihabiskan dan hasilnya apa? Coba, ya, Natal begitu dipersiapkan dengan berfoya-foya, ya. Nah, ini tinggalkan. Kalau mau maju harus seperti itu. Tinggalkan yang lama, ya, cara hidup yang lama, ya. Kita tidak bisa mencapai sesuatu yang baik kalau cara hidup kita masih dengan cara yang tidak baik, ya, tidak bisa. Kita tidak bisa menggunakan cara-cara kita yang lama yang terbukti gagal, yang tidak bisa maju, ya, kalau tidak kita menggunakan cara-cara yang baru. Tinggalkan cara yang lama, harus dengan cara yang baru, ya. Nah, mari engkau yang belum maju-maju 2026, baik secara lahiriah, secara jasmani, terlebih secara rohani, ya, tinggalkan cara hidup yang lama, tinggalkan hidup lamamu, ya. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang Rasul Paulus lakukan untuk mencapai tujuan memperoleh hadiah? Coba kita baca lagi Filipi 3 ayat 13. Filipi 3 ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya, Tetapi ini yang kulakukan. ini yang kulakukan untuk mencapai tujuan, untuk menangkapnya. Ini yang kulakukan. Terus, Aku melupakan apa yang telah di belakangku ya, terus. dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Orang kalau mau maju ya harus menghadap kepada tujuan, menghadap kepada apa yang di depan, bukan apa yang di belakang. Ya, ini mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Itu artinya kita harus fokus, harus konsisten. Fokus, konsisten. Ya, tidak terpengaruh dengan godaan, tidak terpengaruh dengan tantangan di sekitar. Karena tantangan, persoalan, godaan, ya, itu akan mengalihkan perhatian kita. Kita tidak lagi menghadap ke depan, kita akan dipalingkan menghadap ke tempat yang lain. Nah, kalau sudah menghadap ke tempat yang lain, bagaimana mau capai sasaran tujuan? Ya, tidak akan tercapai. Ya, kalau seorang driver, ya, entah bawa nyetir mobil, ya, nyetir sepeda motor, coba, ya, nggak boleh terus-terusan kalau nyetir itu nengok-nengok hadap belakang, hadap samping, nggak boleh terus-terusan begitu, ya. Nah, kalau sambil nyetir hadapnya belakang, apa yang terjadi? Bukan sampai kepada tujuan, sampainya di mana? Sampainya di got, sampainya di jurang, kan gitu. Nah, harus konsisten menghadap ke depan. Ya, ini yang harus dilakukan. Berfokus ke depan, konsisten mengarah ke depan kepada tujuan. Secara jasmani, secara rohani, ya, kita harus maju menghadap ke depan. Rohani kita harus maju. Ya, pandang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Ibadah kita harus maju, doa kita harus maju. Ya, jangan doa bolong-bolong, ibadah bolong-bolong. Ya, karena apa? Karena fokusnya teralih. Ada godaan, tidak ibadah. Ya, ada godaan, tidak berdoa. Bagaimana maju?
Ya, nggak maju-maju. Ya, kita harus fokus. Ini penting. Ya, kalau seorang pengusaha nggak fokus dengan kerjanya, dengan usahanya, nggak akan pernah maju usahanya. Ya, kalau seorang karyawan, ya, nggak pernah fokus dengan pekerjaannya, kerjanya asal-asalan, nggak akan pernah maju karirnya. Ya, nggak akan maju. Tapi kalau dia kerjakan dengan terbaik, fokus dengan baik, menghadapi pekerjaan dengan baik, menghadapi tujuan dengan baik, ya, itu baru ada kemajuan. Baru ada kemajuan. Ya. Mahasiswa yang kuliah, anak-anak yang sekolah, kalau engkau tidak fokus, ya, coba selalu teralih, engkau tidak akan maju dalam pendidikanmu, nilaimu tidak akan maju. Ya. Begitu juga rohani kita, ya, nah maju-maju, gampang tergoda, gampang teralih, nah tidak konsisten. Ya, coba. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 11, nah ini yang dikhawatirkan, coba kita baca. Ya, 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ini tujuan. Ya, membawa jemaat Tuhan, saya dan saudara, sebagai mempelai Kristus, mempelai wanita Kristus. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga, ya. Ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan, kalau pikiranmu tidak fokus, kalau pikiranmu teralih daripada Kristus, seperti Hawa diperdaya oleh ular. Coba, ya, seperti Hawa tergoda oleh ular. Nah, ini karena tidak fokus kepada perintah Tuhan, perhatian Hawa teralih kepada godaan daripada ular. Ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, begitu Hawa melihat buah itu, oh, menarik hati dan juga memberi pengertian. Oh, coba, sudah kelihatan menarik dan dia juga ingat ini memberi pengertian. Dia lupa kepada firman Tuhan, dia lupa kepada perkataan, kepada perintah Tuhan. Ya. Membuat Hawa terusir, Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Ya. Bahaya kalau kita kehilangan fokus, kehilangan konsistensi kita dalam mengikut Tuhan. Iya. Ini. Nah, jemaat Korintus tidak bisa mencapai tujuan menjadi mempelai. Rasul Paulus, aku khawatir. Ya. Coba. Jadi mari, ya, belajar kita untuk lebih fokus, lebih konsisten dalam mengikut Tuhan, dalam melayani, dalam beribadah. Ya. Fokus dan konsisten itu dalam bahasa lain itu juga kesetiaan kita. Kesetiaan. Ya, 2026 belajar kita setia. Ya, setia. Secara jasmani, secara rohani. Ya, dalam pekerjaan, dalam apa yang kita lakukan, terlebih di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Belajar setia kepada Tuhan. Setia, ya. Nah, ini. Kemudian kita lihat yang ketiga. Kita kembali ke Filipi pasal 3 ayat 14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, untuk mencapai tujuan, di sini dikatakan, Rasul Paulus katakan, dan berlari-lari kepada tujuan.
berlari-lari kepada pertujuan, bukan berlambat-lambat, bukan, berlari-lari. Karena apa? Karena Alkitab mencatat kehidupan rohani kita itu adalah kompetisi. Hidup rohani kita itu adalah pertandingan. Ini pertandingan. Pertandingan lari ada dicatat, pertandingan tinju. Nah, coba. Kalau kompetisi, kalau pertandingan, engkau lambat-lambat, kalah. Ya, kalah. Dan Yesus katakan, keselamatan itu juga adalah apa? Kompetisi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Coba, untuk selamat, pintunya bukan lebar, pintunya sesak, sempit. Dan tidak semua orang mendapati, tidak semua orang bisa masuk melalui pintu yang sesak. Keselamatan itu diperjuangkan. Keselamatan itu kompetisi, pertandingan. Ya. Lalu kita mau hidup rohani, mau berlambat-lambat. Bagaimana bisa masuk pintu yang sesak, pintu yang sempit? Ya. Artinya kalau mau capai tujuan harus serius bertanding, harus serius. Ya, harus serius. Kita juga hidup di dunia ini. Dunia ini penuh dengan kompetisi. Coba, dunia ini penuh dengan persaingan. Ya, negara-negara berlomba. Ya, baik secara ekonomi, secara militer, kan gitu. Berlomba, diperkuat militernya, diperkuat persenjataannya, ya kan? Ekonominya harus kuat. Berlomba, kompetisi dunia ini, ya, kompetisi, perjuangan, persaingan, ya. Dunia usaha, coba, dunia usaha juga itu persaingan, bersaing untuk menguasai pasar, gitu kan? Persaingan dunia usaha, ya, kompetisi, ya. Dunia kerja, coba, karyawan, itu kompetisi, itu juga perjuangan, persaingan, ya. Mereka yang berprestasi, mereka yang dapat karir. Mereka yang standar-standar saja, tunggu dulu, kan gitu. Mana ada bos mau angkat promosi karyawan yang biasa-biasa saja, apalagi kalau hasilnya rendah, produktivitasnya rendah, kan tidak. Ya, yang diambil apa? Yang produktivitasnya bagus. Ya, nah dunia ini kompetisi, dunia ini persaingan, harus kita sadari dengan benar. Ya. Orang lain sudah pergi berkompetisi, sudah pergi bersaing. Kenapa kita masih di rumah tidur-tidur? Kenapa kita masih foya-foya? Bagaimana mau capai tujuan? Nggak akan pernah capai tujuan. Demikian rohani kita, demikian keselamatan kita. Ya, perlombaan, nggak bisa lambat-lambat. Saudara mau, saya mau 2026 lebih baik, lebih maju. Tapi tidak tergambar bahwa engkau memiliki usaha di dalam kompetisi, dalam persaingan itu. Ya. Saya mau 2026, makin dunia makin tua, sebentar lagi Tuhan mau datang. Saya mau lebih sungguh-sungguh, tapi hanya sebatas perkataan. Tidak ada action yang nyata. Tidak ada. Ibadahnya, cara ibadahnya tidak berubah. Cara berdoanya tidak berubah. Coba, bagaimana mau maju? Tidak akan pernah maju. Ya. Jadi mari kita harus sadari. Ya. Berlari-lari kepada tujuan. Wah, berlari kepada tujuan. Ada upaya, ya, berlari kepada tujuan. Bukan bersantai-santai, bukan. Ya. Bukti engkau siap berlomba, bukti engkau siap berkompetisi, bukti engkau siap untuk maju. Engkau berlari dan engkau tidak mau ketinggalan.
Nah, mau ketinggalan seperti 5 gadis yang bodoh, yang tertinggal ketika mempelai itu datang. Iya. Ini berlari kepada tujuan. Itu artinya apa? Ya berlari, bergerak untuk maju. Ya, ini. Coba kita lihat. Ya. Kita baca dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, Nah, ada suatu gelanggang pertandingan, ya, pertandingan rohani, ya. Di dunia ini juga ada gelanggang pertandingan. Apa yang terjadi di dalam gelanggang pertandingan? Terus, semua peserta turut berlari. oh berlari kalau engkau berada dalam gelanggang pertandingan, ya, berlari terus. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Ya, terus. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ya, lari begitu rupa sehingga kamu memperoleh hadiah itu. Ya, terus 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, terus. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, ini hidup ini pertandingan, ya, pertandingan. Hidup ini kompetisi, ya, berjuang, ya. Nah, di sini dikatakan apa? Karena itu larilah begitu rupa. Apa ini artinya larilah begitu rupa? Larilah begitu rupa. Artinya ya berlari dengan mengerahkan segala daya upaya. Ya. Ini kalau dalam pertandingan begitu rupa, kerahkan segala daya upaya. Engkau mau maju 2026, kerahkan segala daya upaya. Ya. Engkau mau imanmu, rohanimu maju, ya, ikut Tuhan, hidupmu maju, ikut Tuhan, engkau sungguh-sungguh merasakan, ya, hubungan yang erat dengan Tuhan. Kerahkan, berjuang, kerahkan daya upaya, ya, berlari dengan segala kekuatan. Ini dengan daya upaya, dengan berlari dengan begitu rupa, berlari dengan segala strategi, kan gitu, berlari begitu rupa dengan strategi, berlari dengan semua kemampuan. Coba. Jadi mari kita perlu mengevaluasi hidup kita dalam mengikut Tuhan. Kita perlu mengevaluasi hidup kita untuk lebih maju. Apakah kita benar-benar memiliki sikap seperti ini? Dengan segala daya upaya. Ya. Berlari begitu rupa. Ya. Coba. Berlari dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Ya, engkau kalau 2026 setengah hati dengan Tuhan, ya, enggak maju, enggak maju. Engkau secara lahir ya melakukan sesuatu dengan setengah hati, enggak maju, enggak maju. Ya, sepenuh hati. Nah, dengan segala kekuatan, kalau dikit-dikit udah capek, ya, ketinggalan kalau pertandingan baru lari 10 meter, capek, orang lain sudah jauh, ketinggalan. Ya. Ini lari dengan iman. Wah, ini perlu kita berlari dengan iman, jangan ragu-ragu. Ya. Kalau melakukan sesuatu jangan ragu-ragu. Ya.
Apalagi kita mau mencapai sasaran kita, jangan ragu-ragu. Ya. Nah, tujuan saya dan saudara pada zaman akhir ini apa? Saudara dan saya hidup di zaman akhir. Ya. Apa tujuan yang Tuhan mau bagi saya dan saudara? Tujuan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Ya. Kerahkan daya upaya, jangan kita ketinggalan. Dalam Injil Matius pasal 25, mulai ayat yang pertama, di sana ada 10 gadis. 10 gadis. Ya, mereka menanti kedatangan mempelai, menanti datangnya mempelai. Tapi ada 5 gadis yang mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan mempelai itu. Dia mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Ya, dia ada pelita dan juga ada minyak. Oh, memang mau menanti harus ada minyak. Mempelai datang tidak tahu jam berapa. Ya, kalau tidak ada minyak, pelita bisa padam. Dia mempersiapkan diri dengan serius. 5 gadis yang bodoh hanya mempersiapkan pelitanya saja, tapi tidak mempersiapkan minyak. Menanti kedatangan Tuhan, persiapkan diri begitu rupa. Begitu rupa. Ya, jangan hanya kelihatan ada pelita, tapi pelitanya padam. Ya, harus punya minyak cadangan, serius. Ini namanya berlari begitu rupa, berlari begitu rupa. Ya. Nah, jadi penting bagi kita, anak-anak Tuhan, ya, untuk mencapai tujuan yang pasti. Kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, tujuan yang pasti. Persiapkan diri dengan baik. Ya. Menjadi mempelai Kristus. Dalam suratan Korintus tadi, Rasul Paulus katakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Ya, tergoda, teralih perhatian. Ya. Jadi mari, apa yang sudah kita persiapkan, sasaran kita 2026? Ya. Kita belajar secara lahiriah, secara jasmani untuk konsisten fokus. Tapi ingat, secara lahiriah itu hanya sementara. Itu pun kalau kita tidak persiapkan dengan baik, kita tidak akan capai yang baik. Ya, karena kita masih hidup di dunia, perlu mencapai hal-hal yang baik untuk kebutuhan kita, keperluan kita di dunia. Kita harus persiapkan dengan baik. Ya. Tapi banyak orang yang tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, terlebih dalam mempersiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Ya. Menanti kedatangan Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat jelas. Makin dekat. Ya. Dan tidak banyak yang selamat. Tidak banyak yang selamat. Ya. Tidak banyak yang bisa lolos masuk pintu yang sempit. Tidak banyak. Ya. Jangan kita menjadi orang yang pada umumnya. Kalau engkau mau jadi orang pada umumnya orang itu ya biasa-biasa saja. Kan itu. Coba dalam bekerja, jangan mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Dalam berusaha, jangan hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja. Dalam mengikut Tuhan terlebih lagi, kita menjadi orang bukan biasa-biasa, tapi kita menjadi orang luar biasa yang di atas standar rata-rata daripada yang lain. Nah, itu baru selamat. Ya, itu baru selamat. Kalau tidak, kita nanti tertinggal. Kita tertinggal. Ya. Nah, jadi ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ya, pagi hari ini kita belajar ya cara untuk mencapai tujuan kita.
baik secara lahiriah maupun secara jasmani. Kita belajar dari Rasul Paulus, melupakan apa yang di belakang. Ya, jangan kita ya masih terikat dengan hidup lama kita, hidup duniawi. Ya, pergaulan-pergaulan yang lama. Ya, itu tidak membuat kita maju. Kalau engkau masih terikat dengan pergaulan-pergaulan duniawi yang lama, rohanimu tidak maju-maju. Ya, lupakan yang di belakang, kemudian arahkan diri kepada yang di depan. Belajar fokus. Tantangan ada, iya. Persoalan ada, iya. Tapi itu jangan menghilangkan fokus kita kepada tujuan kita. Ya. Tidak. Apapun yang kita lakukan, terlebih mengikut Tuhan. Tantangan ada, persoalan ada. Ya, jangan seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ya, ini. Nah, dan yang ketiga, ya, kita berlari kepada tujuan, berlari. Kalau engkau mau maju, tunjukkan bahwa memang engkau punya daya upaya yang baik. Ya, jangan hanya mulut mau maju, ya, tapi tidak ada bukti. Upaya-upaya yang dilakukan, tidak ada bukti. Ya. Nah, puji nama Tuhan. Ya, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan suatu pujian. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Oh amin. Kita tinggalkan hidup lama kita. Haleluya. Kita tinggalkan cara-cara yang lama, yang terbukti kita tidak membuat kita maju. Oh haleluya. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita dari awal kita nyanyi. Saya jemput sak jemaat untuk sama-sama bangkit berdiri. Dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati, haleluya, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Hidup yang lama itu hidup yang sia-sia. Cara yang lama itu adalah cara yang sia-sia.
Haleluya, haleluya. Mari kita mau fokus kepada Tuhan. Jangan menjadi orang yang mudah tergoda. Jangan menjadi orang yang imannya lemah. Haleluya. Engkau harus lebih maju lagi. Ikut Tuhan harus lebih maju lagi. Amin. Haleluya. Oh, amin. Tinggalkan cara hidup lama. Oh, haleluya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kita angkat tangan kita. Ku telah mati. Wanita saja. Haleluya. Mari kita para pria. 2026 engkau mau seperti apa? Haleluya. Jangan kita mau hidup begitu saja, hari demi hari, tahun demi tahun. Oh, haleluya. Selalu terikat dengan hidup yang lama, nggak maju-maju. Haleluya. Tidak bisa fokus mengarah ke depan, selalu tergoda. Turunkan tangan, semuanya nyanyi. Ku telah mati. Haleluya. Tidak konsisten dengan Tuhan. Haleluya. Berlambat-lambat. Hidup ini harus berlari. Engkau ketinggalan jika engkau tidak berlari. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Musik saja. Mari sidang jemaat Tuhan. Engkau yang 2026, engkau mau rohanimu maju, engkau mau hidupmu makin maju. Haleluya. Engkau mau apapun dalam hidupmu semakin baik. Dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, kuliahmu, terlebih di dalam ibadah pelayananmu. Jangan begitu-begitu saja. Haleluya. Mari, kalau engkau mau lupakan apa yang di belakang, hidup yang di belakang, hidup yang lama, hidup dalam kebodohan, hidup dalam berfoya-foya, kalau engkau mau tinggalkan itu, engkau akan lebih maju lagi. Haleluya. Engkau yang mau hidupmu lebih maju lagi, saya mau berdoa untuk engkau. Taruh tanganmu di dada, nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau hidup saya rohani, saya lebih baiklah. 2026 ini ibadah saya lebih baik lagi, pelayanan saya lebih baik, oh, pekerjaan saya lebih baik, oh, haleluya, keluarga saya lebih baik lagi Tuhan. Haleluya. Kalau engkau mau hidupmu lebih baik, bukan hanya sebatas perkataan, bukan. Tinggalkan yang di belakang, tinggalkan segala kesalahan, tinggalkan cara-cara yang salah. Haleluya, haleluya.
berlari. Gunakan segala daya upaya, Tuhan yang menolong engkau. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kehidupan kami Tuhan. Haleluya, dalam suasana masih awal tahun bulan Januari ini Tuhan. Oh haleluya, Engkau lihat kerinduan kami untuk hari ini dan hari-hari ke depan, untuk menjadi lebih baik lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewat firman-Mu, haleluya Tuhan, kami mau tinggalkan cara hidup lama kami. Kami mau tinggalkan cara-cara yang lama, yang terbukti tidak membuat hidup kami lebih baik, yang membuat hidup kami, haleluya, bahkan tidak maju-maju itu Tuhan. Oh haleluya, kami mau berubah dan Tuhan ubahkan kami Tuhan. Kami mau belajar untuk berlari kepada tujuan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bertanding Tuhan. Oh haleluya, kami mau berkompetisi. Kami mau masuk pintu yang sempit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekuatan yang baru Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami semua. Semangat yang baru Tuhan karuniakan. Roh yang berkobar-kobar Tuhan karuniakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tantangan ada Tuhan, godaan ada, tapi biar pandangan hati kami, pandangan iman kami, pandangan rohani kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Oh terima kasih, tetap mengarah ke depan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, masih banyak kekurangan, kelemahan, kesalahan-kesalahan dan kebodohan. Seperti anak yang terhilang ini, hidup berfoya-foya, meninggalkan rumah Bapa. Oh haleluya Tuhan, Tuhan kami mau kembali kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melihat hari-hari kami ke depan. Oh haleluya, adalah hari-hari yang berhasil, bukan hari-hari yang gagal. Oh haleluya, kami akan melihat iman kami ke depan semakin kuat, bukan iman yang gagal, yang tenggelam seperti Petrus. Oh terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, diagungkan dan dipermuliakan selalu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi benih yang baik, tertanam berakar, bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadi doa permohonan, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Umat Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita pulang dan bawa berkat Tuhan. Diberkatilah kita semua, diberkatilah setiap pribadi, nikah dan rumah tangga diberkati Tuhan. Anak-anak kita diberkati Tuhan, yang sekolah diberkati Tuhan, yang kuliah diberkati Tuhan. Haleluya. Yang bekerja diberkati Tuhan. Haleluya. Yang juga di dalam usaha-usahanya diberkati oleh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Juga berkat-berkat dari Bapa yang baik, Bapa Surgawi, dikaruniakan kepada anak-anaknya. Kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua, sidang mempelainya yang sempurna. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.